Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfreda Nurista Puji Widada. Saya dari Pradi Rekayasa Tekstil. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang 4 poin. Yang pertama itu ada memahami akidah dan fitrah. Akidah secara harfiah itu merupakan ikatan atau simpul atau mengikat. Akidah itu berarti keyakinan yang kokoh atau tidak bercampur dengan keraguan. Akidah itu merupakan sifat dasar keimanan seseorang. Dan yang kedua ada fitrah. Fitrah merupakan sifat dasar atau sifat bawaan seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Fitrah memiliki kecenderungan yaitu mengetahui atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya pencipta di dunia. Yang kedua itu ada menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada rukun iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah itu contohnya adalah kita beribadah sholat 5 waktu dan berzakat di sebelum lebaran. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, kita harus mempercayai adanya malaikat dan meneladani sifat-sifatnya. Dan yang ketiga itu iman kepada kitab suci. Contohnya adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang keempat itu iman kepada Rasul. Kita harus mempercayai bahwa Rasul adalah utusan Allah. Dan kita harus meneladani sifat-sifatnya. Dan yang selanjutnya itu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat, kita harus mempercayai bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, dan kita harus memperbanyak amal soleh dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Kita harus berserah diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah dan mengikuti ketentuan takdir Allah. Dan yang ketiga itu memaknai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa sholat itu disyariatkan. Jadi ibadah sholat itu merupakan tiang agama, atau ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah sholat itu melatih kita dalam disiplin, menenangkan diri kita, dan sebagai pengingat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat sebagai penenang diri itu contohnya setelah kita berkegiatan seharian full di luar, atau setelah kita bekerja, atau setelah kita melakukan aktivitas seharian full, lalu azan berkumandang, sebaiknya kita meninggalkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam sejenak, meninggalkan dunia sejenak, dan kita melakukan ibadah sholat untuk melepaskan lelah dan
meluapkan rasa stres dalam diri kita. Sholat juga membuat kita dalam lebih disiplin dan menghargai waktu. Contohnya, sholat itu kan ada 5. Nah, sholat itu ada 5 waktu. Di saat sudah memasuki waktu sholat, setelah adzan berkumandang, sebaiknya kita langsung pergi ambil wudhu dan melakukan ibadah sholat, agar kita disitulah kita membuat kita lebih disiplin dalam melakukan kegiatan yang lain. Contohnya ketika kita mau bekerja, kita dapat lebih disiplin lagi dan tepat waktu dalam sampai tempat kerjaan atau di kampus. Dan sholat itu membuat waktu melatih diri. Dan sholat itu adalah penghubung antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Sholat itu setelah kita memaknai sholat, setelah kita memahami arti atau memahami makna sholat yang sebenarnya itu, kita dapat lebih berhati-hati, membuat kita dapat lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu atau bertindak, karena setelah kita memahami makna sholat, makna sholat itu, kita dapat lebih berhati-hati dalam bertindak atau berkata, karena kita mengetahui bahwa Allah memperhatikan setiap gerak-gerik yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi, mengapa ibadah sholat itu disyariatkan? Karena ibadah sholat itu sebagai pengingat antara manusia atau hambanya dengan Allah Sang Pencipta. Karena manusia itu mudah lupa dan sholat itu sebagai pengingat bahwa manusia itu masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Dan yang terakhir itu memaknai ibadah puasa dalam kehidupan sehari-hari dan mengerti mengapa puasa itu disyariatkan. Puasa itu menahan lapar dan haus. Selain menahan lapar dan haus, puasa juga menahan emosi dan menahan hawa nafsu. Puasa itu melatih empati kita. Jadi, puasa itu kenapa bisa melatih empati kita? Karena puasa itu membuat kita menahan lapar dan haus, dan membuat kita mengerti bahwa ada orang-orang yang kurang beruntung itu menahan lapar dan haus bukan karena ibadah, tetapi karena mereka kurang beruntung dalam hal tersebut. Jadi mereka menahan lapar itu bukan karena ibadah, tapi karena tidak mempunyai hal yang dimakan. Puasa itu membuat kita terhindar dari hal-hal yang buruk, karena puasa itu membuat kita menahan diri, yaitu menahan diri dari berkata kotor, perilaku yang buruk, menjauhi kita dari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Mengapa ibadah puasa itu disyariatkan? Karena tujuan utama ibadah puasa itu bertawakal atau mengendalikan diri dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti berkata buruk, terus perilaku-perilaku yang buruk lainnya. Jadi, mengapa ibadah puasa itu disyariatkan itu? Karena agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata.
apapun itu. Sekian dari penjelasan dan presentasi saya. Terima kasih.